Yes, kali ini gue akan coba membahas ya untuk polemik nih kontroversial banget yang terjadi di drakor Korea yang sebelumnya nih 2 minggu lalu gue udah pernah bahas di episode pertama. Dan itu menurut gue nih drakor yang menurut gue sukses banget dan keren banget. Nilainya bahkan 9 dari 10. Tapi 2 hari lalu gue lihat di lini media massa ketika episode 5 keluar. Dan ini ada hubungannya sama Indonesia ya, negeri gue ya. Dan tadi gue udah habisin cepetin tuh, jujur aja ya. Dalam 2 minggu itu gue baru nonton sampai episode 3. Dan akhirnya tadi pagi gue habisin sampai episode ke-6 bahkan ya. Dan gue tuh menganalisa apa yang terjadi di episode ke-5 ya. Jadi menurut gue ya, ini jadi secara garis besar aja, menurut gue dari episode 1 ke 4 tuh filmnya tuh fine-fine aja. Nih film yang menurut gue, atau drakor ini menurut gue menginspirasi dan bagus banget. Karena seperti yang gue pernah utarakan di pembahasan podcast gue sebelumnya, drakor ini menurut gue nih cukup bagus ya, karena ngebahas tentang badminton yang tema utama adalah badminton, yang dimana nih adalah olahraga tuh favorit orang Indonesia, yang orang Indonesia sendiri ya. Secara produser yang gue lihat di podcast yang pertama, nggak ada tuh yang pernah tuh kayak kepikiran untuk bikin serial tuh yang bertemakan bulu tangkis. Oke, gue nggak akan bahas secara episode per episode. Gue akan bahas di episode kelima ini yang menjadi polemik bangsa negara Indonesia ini. Gini ya, kalau menurut gue ya, setelah gue amati dan pelajari ya, memang ini keterlaluan sih ya. Nih apalagi pelatihnya nih, ini ditampilkan sutradara ini mukanya juga udah ngeselin. Terus dialognya juga, lu dialog ketika dia makan ya, yang dia mengolok-ngolok tentang pelatihan ya, nggak ada AC supaya kalah, itu parah banget menurut gue ya. Ditambah itu kok nggak ada yang ngeh ya ketika dia di pertandingan ya, ketika skornya tuh lagi di pertandingan, ketika di euforia, ketika penonton berteriak-teriak dengan diiringi dengan suara teriakan-teriakan penonton, Ivana itu kan mereka sempat ngobrol tuh dua pelatih itu dan mengatakan mereka nggak akan berteriak kalau tahu sopan santun. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu yang gue artikan tuh. Jadi kok mereka berteriak sih, salah satu pelatih tuh menanyakan hal tersebut. Mereka bilang mereka kok tahu adab atau tahu peraturan atau tahu sopan santun nggak akan melakukan hal itu. Nah menurut gue tuh yang paling fatal itu menurut gue. Dan ditambah memang pembicaraan di restoran tadi. Kalau pembicaraan yang gue lihat tuh antara si pebulu tangkis Koreanya itu yang wanita di kamar hotel itu, menurut gue sih masih oke lah. Walaupun dia bilang ntar apakah kamu siap dalam tekanan penonton, terus jawabnya ya mereka emang selalu seperti itu, penonton akan mendukung, terus dia lagi pusing. Menurut gue itu masih kata-kata yang oke lah. Tapi menurut gue kata-kata yang ditampilkan tokoh sang pelatihnya itu yang dari tempat makan, yang mengatakan memberikan pelatihan yang gak berkelas, AC-nya gak ada. Nah itu menurut gue sih memang terlalu mengolok-ngolok ya. Menurut gue nih terlalu sarkasme, terlalu to the point menurut gue nih. Ini karena kita bawa negara Indonesia. Kalau kita perhatikan di drakor-drakor ataupun film-film apapun deh yang membawa nama negara ya, contohnya kayak yang kemarin minggu lalu gue baru tonton tuh film Olympus Has Fallen. Yang pertama adalah negara Korea Utara itu yang ketika jadi apa ya, kayak nyerang ke Gedung Putih itu kan mereka sih emang dikatakan emang terkesan seperti teroris ya. Dan mereka tuh nyerang Gedung Putih itu, tapi kan nggak dibilang tentang, nggak kayak menjelek-jelekan tentang negara, itu kayak lebih ke personal yang merupakan personal kelompok-kelompok yang jahat itu, yang antagonis itu yang berasal dari Korea. Tapi tuh mereka tuh nggak mengatakan tuh tentang negara keburukan atau kayak misalkan tuh kayak sindiran terhadap negara tersebut. Itulah yang membedakan menurut gue. Ada beberapa temen gue yang gue bahas ya kemarin, yang gue belum nonton tapi udah sedikit membahas. Mereka ada yang bilang kan film-film di luaran kan banyak seperti itu nggak bisa, karena kalau film-film di luaran kalau lu perhatikan ya, kayak pertandingan karate, film Karate Kid yang musuhnya misalnya dari Amerika, terus ada yang dari Jepang atau apapun, mereka tuh tidak mengolok-ngolok secara negara, secara tuh negara baik itu bener atau enggak ya. Mungkin apa yang dirasakan oleh produser Rocket Boys ini, mungkin mereka kayak merasakan suatu experience yang pernah mereka alami atau mengambil sudut pandang dari mereka. Atau mungkin mereka tuh nggak berpikir secara apa ya, mungkin mereka dapat referensi mungkin ya, atau mereka melihat YouTube mungkin pertandingan bulu tangkis atau badminton yang memang kalau menurut gue ya,
kayak teriakan-teriakan atau dukungan terhadap sebuah pertandingan yang dimana ada pemainnya itu adalah dari tuan rumah ya, nggak di bulu tangkis aja, di sepak bola, di basket itu kan memang lu perhatiin deh di basket deh, orang mau free throw, bahkan sekelas LeBron James aja misalkan Lakers lawan misalkan main lawan Phoenix Suns, ketika main di kandang Phoenix Suns sendiri kan ketika si LeBron pengen shoot gitu kan juga dihuin kan, dikasih tangan-tangan gitu, diteriakin. Menurut gue itu masih wajar kalau sisi penonton. Tapi kalau mengatakan kayak Indonesia mah itu udah biasa nih, bukan sekali mereka melakukan ini, mereka mau melakukan segala cara, itu namanya nggak sopan, mereka nggak tahu sopan santun. Terus satu adegan tuh ketika mereka udah menang juga ditampilkan tuh kayak itu kan, menurut gue itu malah adegan yang terlihat nggak sopan ya, yang si pemainnya tuh ketika menuju ruang ganti ketika dia udah menang, terus mereka tuh kayak melototin gitu loh, tanggapannya tuh responsifnya tuh kayak gak sportif. Menurut gue emang sih penonton mungkin kayak teriakin, tapi kan harusnya nggak sambil tatapan menantang seperti itu. Kalau menurut gue ya, kalau dalam sepak bola mah kasih tepuk tangan, tetap kasih applause ke penonton, biar bagaimanapun penonton itu menurut gue tuh kayak kalau kayak penjual dan beli, penonton tuh adalah raja menurut gue sih. Kalau ibaratnya kalau dalam transaksi kayak jual beli kan dibilang kan customer adalah raja. Menurut gue kalau namanya penonton, biar bagaimanapun untuk meredam ya kita harus kasih kayak applause gitu loh, kayak kasih salam ketika ada adegan tuh yang menuju ruang ganti ketika dia udah menang. Terus adegan menangnya pun menurut gue juga di apa ya, pertandingannya tuh juga kayaknya cepet banget ya, kayak 217 gitu, nilainya tuh agak jauh ya. Ya biar bagaimanapun menurut gue serial ini sih dari sisi cerita, dari sisi ide, dari sisi kemampuan untuk bikin penonton itu tertarik sih menurut gue bagus banget ya. Tetap gue bakal kasih nilai skornya 9, tapi memang kejadian yang menyinggung Indonesia ini menurut gue memang gak bisa termaafkan ya, emang agak fatal ya. Dan tadi gue liat jam 12 siang atau jam 1 ya, gue liat memang pihak SBS juga sudah minta maaf di Instagram itu. Gue liat tuh ada bahasa Indonesia mengatakan akan memperhatikan episode-episode selanjutnya. Oke lah, sebagai negara atau sebagai kita sebagai audiens, kita harus ya memberikan pintu maaf lah untuk siapapun orang yang sudah tulus untuk berminta maaf seperti itulah. Gue gak akan bahas lebih panjang lagi untuk polemik ini, tapi menurut gue analisa gue tentang permasalahan ini atau scene di dalam episode kelima tersebut menurut gue memang sangat disayangkan banget ya. Oke, paling sekian dulu nih ya pembahasan gue untuk kali ini, untuk episode kelima. Gue tetap bakal nonton serial ini karena sekali lagi serial ini menurut gue kebersamaannya tuh si Yongdam sama si siapa tuh yang episode kelima kan mereka kayak lagi bersaing juga ketika mereka menjadi pasangan ganda. Itu juga bagus, ada kutipan-kutipan sang pelatih yang mengatakan harus saling tos ketika kita bertanding, ketika lawan kita bertanding yang harus menjadi lawan musuh adalah mental kita juga harus kuat. Nah itu menurut gua petuah-petuahnya dalam olahraga atau motivasi-motivasi itu cukup bagus ya. Di luar memang ya yang fatal itu sih. Ya semoga episode-episode selanjutnya serial ini bisa membawa aura positif yang lebih baik lagi. Oke, paling sekian dulu nih ya pembahasan gue untuk polemik episode kelima dari Racket Boys ini. Kalau lo ada saran, ada topik atau ada opini sendiri tentang episode 5 ini, jangan lupa lo cantumkan di komen gue. Mohon maaf kata apabila gue ada salah kata. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Hello Masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.